Eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan ketika tidak terjadinya perdamaian. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Farandika Jayaputra dari kantor hukum Robertus & Associates. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai eksekusi objek jaminan fidusia dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan, di mana objek yang dialihkan hak kepemilikannya masih di dalam penguasaan pemilik benda. Penerima fidusia memiliki dua hak, yaitu hak eksekutorial dan hak mendahulu. Hak eksekutorial adalah hak yang dimiliki oleh penerima fidusia untuk melakukan eksekusi atau penjualan terhadap objek jaminan fidusia ketika debitur cedera janji. Kedua, hak mendahulu adalah hak yang dimiliki oleh penerima fidusia untuk mendapatkan pelunasan terhadap utangnya yang didahulukan terhadap kreditor-kreditor lainnya. Kepailitan adalah sita umum terhadap semua kekayaan debitor yang pemberesan dan pengurusannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. PKPU, menurut Munir Fuadi, adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga, di mana dalam masa tersebut pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utang-utangnya. Kreditor di dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang dibagi menjadi tiga. Pertama adalah kreditor preferen, di mana kreditor ini memiliki kedudukan yang istimewa karena pelunasan utangnya dijamin oleh undang-undang. Kedua, kreditor separatis, yaitu kreditor yang memiliki kedudukan yang istimewa juga karena memegang hak jaminan kebendaan dari si debitur. Ketiga adalah kreditor konkuren, yaitu kreditor yang tidak dijamin pelunasannya oleh undang-undang dan juga tidak memegang hak jaminan kebendaan dari si debitur. Jadi pelunasan utangnya hanya dari hasil penjualan kekayaan debitur saja. Seperti pembahasan sebelumnya, penerima fidusia atau kreditur memiliki dua hak, yaitu hak eksekutorial dan hak mendahulu, di mana hak mendahulu tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau likuidasi dari pemberi fidusia atau debitur. Namun di dalam Peraturan Menteri Keuangan tentang petunjuk pelaksanaan lelang dijelaskan bahwa terhadap permohonan eksekusi lelang dari kreditur pemegang hak agunan kebendaan yang terkait dengan putusan pernyataan pailit, maka pelaksanaan lelangnya harus memperhatikan Undang-Undang Kepailitan. Di dalam Undang-Undang Kepailitan dijelaskan bahwa terhadap eksekusi yang akan dilakukan oleh kreditor separatis harus ditangguhkan terlebih dahulu selama 90 hari setelah putusan pernyataan pailit. Penangguhan ini bertujuan untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian, memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit, dan terakhir adalah memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal. Lebih lanjut dijelaskan di dalam Undang-Undang Kepailitan terhadap penangguhan dapat berakhir lebih cepat ketika penangguhan demi hukum berakhir karena debitur dinilai tidak lagi mampu membayar atau masuk ke dalam keadaan insolvensi. Dalam proses PKPU, debitur tidak dapat dipaksa untuk membayar utang-utangnya, dan semua tindakan eksekusi yang telah dilakukan untuk memperoleh pelunasan utang haruslah ditangguhkan. Masa penangguhan tersebut dapat dilaksanakan selama proses PKPU itu berlangsung. Pelaksanaan penangguhan selama proses PKPU berlangsung dapat dimungkinkan karena tujuan PKPU itu sendiri adalah tercapainya perdamaian antara kreditur dengan debitur. Eksekusi objek jaminan fidusia dapat dilakukan ketika tidak terjadinya perdamaian, karena ditolaknya pengesahan perdamaian atau debitur lalai dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian. Terhadap kondisi-kondisi tersebut, debitur dalam PKPU harus dinyatakan pailit, dan terhadap pernyataan pailit tersebut, debitur dalam PKPU
langsung masuk ke dalam keadaan insolvensi. Selanjutnya, dapat kita pahami bahwa terhadap eksekusi objek jaminan fidusia dalam kepailitan maupun PKPU dapat dilakukan ketika debitur masuk ke dalam kondisi insolvensi. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Apabila masih ada pertanyaan lebih lanjut atau membutuhkan bantuan hukum, bisa menghubungi kami melalui email atau website yang tertera di dalam deskripsi video ini.